Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, siapa yang tidak mengenal Imam Al-Ghazali? Beliau adalah tokoh besar Islam yang sangat terkenal di berbagai penjuru dunia, terutama umat Islam. Imam Al-Ghazali dengan nama lengkap Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali. Beliau lahir di kota kecil yang terletak di Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat itu. Ayahanda Imam Ghazali gemar mempelajari ilmu tasawuf karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dari menenun. Dan beliau juga terkenal pecinta ilmu, dan beliau selalu berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jadikanlah putraku menjadi seorang ulama." Amat disayangkan, ayah Imam Al-Ghazali tidak sempat menyaksikan keberhasilan anaknya menjadi ulama besar sesuai dengan harapan dan doa-doa. Ayah Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia sempat menitipkan pesan kepada saudaranya yang bernama Ahmad, ahli sufi, untuk mendidik dan membina dengan baik. Memang sejak kecil Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Sejak masa kanak-kanak ia telah belajar dengan sejumlah guru-guru di kota kelahirannya. Di antaranya guru pada waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al-Rajkikan. Kemudian pada masa mudanya ia belajar di Nishapur, juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al-Harmain Al-Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nijbirniyah Nishapur. Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Berdasarkan kecerdasannya dan kemauannya yang luar biasa, Al-Juwaini kemudian memberikan gelar Bahrul Mukrik, lautan yang menenggelamkan atau lautan yang tanpa tepi. Al-Ghazali kemudian meninggalkan Naisabur setelah Imam Al-Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian ia berkunjung ke Nizam Al-Marif di kota Askar. Ia mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar sehingga ia tinggal di kota itu selama 6 tahun. Pada tahun 1090 Masehi ia diangkat menjadi guru besar di sebuah Nijbirniyah Baghdad. Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat berhasil selama di Baghdad. Selain mengajar, ia juga memberikan bantahan-bantahan terhadap pikiran-pikiran golongan batiniyah, Islamiyah, golongan filsafat, dan lain-lain. Setelah mengajar di berbagai tempat seperti di Baghdad, Syam, Naisabur, akhirnya Al-Ghazali kembali ke kota kelahirannya di Tus pada tahun 1105 Masehi. 4 tahun lamanya Al-Ghazali memangku jabatan sebagai guru besar, bergelimang ilmu pengetahuan, kemewahan dunia. Di masa inilah dia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat. Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya menenteramkan batinnya. Di dalam batinnya mulai timbul keraguan, pertanyaan-pertanyaan baru yang mulai muncul. Inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Inikah kehidupan yang dikasihi Allah? Inikah cara hidup yang diridhoi Allah?
dengan merebut madu dunia sampai ke dasar gelas. Bermacam-macam pertanyaan timbul dari hati sanubari. Keraguan terhadap daya serap indera dan olahan akal benar-benar menyelimuti dirinya. Akhirnya dia menyingkir dari kursi kebesaran ilmiah di Baghdad menuju Mekah, kemudian ke Damaskus dan tinggal di sana untuk beribadah. Ia mulai tentram dengan jalannya di Damaskus, yakni jalan sufi. Ia tidak lagi mengandalkan akal semata, tetapi juga kekuatan nur yang dilimpahkan Allah kepada para hamba-Nya yang bersungguh-sungguh menuntut kebenaran. Dari Damaskus ia kembali ke Baghdad dan kembali ke kampungnya di Tus. Di sana ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia dipanggil Tuhan ke hadiratnya. Pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, dengan usia 55 tahun, dengan meninggal beberapa anak perempuan, dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal usia 54 tahun. Kemudian jenazah Imam Al-Ghazali dimakamkan di sebelah makam Al-Firdausi, seorang ahli syair yang ternama. Imam Al-Ghazali mewariskan peninggalan yang tidak dapat dilupakan oleh umat muslim, terutama pada dunia, dengan karya-karyanya. Walhamdulillahirrabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.